Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya ya. Selalu jaga Adi diri hilang. di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas pimpin doanya. Belum belajar baca doa masing-masing, doa mulai selesai. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, absensinya Bapak akan screenshot ya. Ini tampilan hari ini. Untuk absen secara online, Bapak sudah siapkan di bagian tugas. Ya, di sini. Nah, nanti kalian isi absensi pertemuan 14 yang ada di sini. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai decoder dan encoder. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai multiplexer dan demultiplexer, di mana multiplexer itu adalah cara atau metode di mana cara kerjanya itu memiliki banyak inputan tapi menghasilkan satu keluaran. Sedangkan demultiplexer itu memiliki satu inputan dengan banyak keluaran. Kalian sudah pernah mendengar istilah decoder dan encoder? Belum. Oh ya, baik. Belum. Ya, baik. Bapak akan jelaskan ya materi hari ini. Ini mengenai decoder dan encoder. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat membedakan rangkaian decoder berdasarkan prinsip kerjanya dengan baik. Kemudian kalian juga dapat mengaitkan rangkaian decoder berdasarkan prinsip kerjanya pada kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Dan ini untuk keterampilannya, kalian dapat menghitung rangkaian decoder berdasarkan operasi aritmatik logik unit dengan baik dan tepat. Nah, ini sedikit ada kata-kata mutiara ya buat kalian untuk sebagai semangat dalam proses belajar kalian di rumah pada saat pandemi ini. Ini dari Arthur Wellesley, itu ada orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, maksudnya adalah jadilah orang yang bijak, kalian atur waktu sebaik mungkin supaya bisa tetap belajar ya. Jangan belajar merasa terpaksa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada video presentasi. Video ini sedikit menjelaskan mengenai decoder dan encoder. Silakan kalian perhatikan tayangan video yang Bapak tayangkan ini. Pengertian decoder. Decoder merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding, sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Kemudian, apa perbedaan encoder dan decoder? Encoder merupakan suatu rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah kode dari yang bisa dipahami oleh manusia ke kode yang tidak bisa atau bahkan tidak dikenal oleh manusia. Sementara untuk decoder, ia merupakan rangkaian logika yang berguna untuk mengubah kode yang tidak dikenal manusia menjadi kode yang dikenal manusia. Jadinya encoder itu kebalikan decoder, begitupun juga sebaliknya. Encoder merupakan suatu rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah kode dari yang bisa dipahami oleh manusia ke kode yang tidak dipahami atau bahkan tidak dikenal manusia. Ya, itu materi mengenai decoder dan encoder ya. Gimana, bisa diikuti videonya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Materi decoder dan encoder sendiri itu sudah Bapak siapkan ya di sini di menu materi ya. Nah, ini mengenai decoder dan encoder. Kalian bisa baca ulang materinya mengenai decoder dan encoder.
Nanti kalau kalian tadi tidak paham mengenai apa itu seven segment, nah ini ada seven segmentnya. Di sini juga ada penjelasan mengenai decoder to decimal. Dan di sini ada tabel kebenarannya ya. Kemudian ada penjelasan encoder. Kalau misalkan nanti merasa kurang jelas dengan penjelasan dari video, udah Bapak siapkan juga linknya sehingga kalian bisa mendengarkan ulang materi yang disampaikan dalam video tadi. Ya. Oke, nah selanjutnya kalian sekarang itu mencari bahan tambahan atau materi tambahan ya mengenai encoder dan decoder ini. Yang terakhir itu kalian jawab pertanyaan evaluasi dari Bapak. Ada pada bagian evaluasi decoder dan encoder ini ya. Nah, Bapak terbitkan sekarang, kalian jawab pertanyaan ini, waktunya hanya 15 menit, dan ini akan Bapak aktifkan khusus hari ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk tugas ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian ini kerjakan, download filenya, hasil menjawab dari file ini, soal yang ada di file ini, kalian foto dan kirimkan ke email Bapak ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Oke, Bapak tutup sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di sesi kedua ya. Bagaimana tadi sudah dipelajari materi mengenai decoder dan encodernya? Sudah ya, oke. Kalau sudah dipelajari, ada yang mau ditanyakan? Contoh Diana? penerapan encoder dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi contoh penggunaan decoder dan encoder dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat ya penggunaannya itu pada papan ketik keyboard ya. Yang biasa kita gunakan kalau kita sedang praktik komputer. Itu salah satu contoh dari penggunaan decoder dan encoder. Atau mungkin kalau kalian di rumah punya kalkulator, itu proses kerjanya seperti itu. Dia menggunakan encoder dan decoder. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak minta dari kalian menyampaikan kesimpulannya. Encoder dan decoder sangat erat hubungannya dengan rangkaian digital karena rangkaian ini bekerja dengan kondisi 0 atau 1. Encoder berfungsi untuk mengubah kode suatu bilangan digital menjadi bilangan digital lain, sedangkan decoder berfungsi untuk mengembalikan kode yang telah diubah menjadi kode asalnya. Ya, baik. Terima kasih ya Diana ya atas kesimpulannya. Encoder dan decoder ini memang saling terkait satu dengan lainnya, di mana nanti encoder itu akan menyembunyikan atau menyandikan sesuatu ya baik dalam bentuk digital ataupun tidak, dan nanti decoder yang akan mengembalikannya lagi. Artinya decoder ini akan memposisikan atau membuat kondisi menjadi seperti awal ya, biasa digunakan dalam penyandian atau membuat sebuah password dan lain-lain ya. Baik, terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan ya, kita akan membahas mengenai register. Tolong dipersiapkan materinya. Dan untuk hari ini ya, Bapak cukupkan pertemuannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.